Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan suatu amalan, ada sesuatu yang mesti kita pahami agar amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa membekas dalam diri kita dan nilai-nilainya bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Yang mesti kita pahami itu adalah hakikat dari amalan tersebut. Karena hakikat sesuatu itu adalah substansi dari sesuatu itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sholat, kita harus memahami hakikat daripada sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita saat ini puasa, agar nilai puasa itu dan apa sesungguhnya yang diminta oleh Allah dari kita melaksanakan puasa itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, kita mesti memahami hakikat puasa. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang didefinisikan oleh para ulama tentang puasa, di dalam banyak kitab-kitabnya, para ulama menyebutkan as-siyamu huwal imsak. Hakikat daripada puasa itu adalah menahan. Ternyata yang dituju oleh Allah kepada kita ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa adalah agar kita mempunyai kemampuan untuk menahan. Karena memang di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak punya kemampuan untuk menahan diri, maka kita akan terjerumus dalam kemaksiatan. Tak mampu menahan pandangan, kita akan terjerumus dalam perbuatan zina. Di dalam banyak ayat Allah katakan, maka Allah katakan di dalam sebuah ayat, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman itu agar mereka menahan pandangan mereka supaya mereka bisa menjaga kemaluan. Antara pandangan dengan zina itu kuat hubungannya. Ketika pandangan tidak bisa ditahan, maka seseorang bisa terjerumus kepada zina. Maka kuncinya adalah menahan. Menahan pandangan itu bisa mengamankan kita dari perbuatan zina. Menahan selera akan mengamankan kita untuk mencari nafkah dengan cara yang haram. Menahan emosi mengamankan kita dari perkelahian dan pembunuhan. Menahan keinginan itu akan membuat kita aman dari pertengkaran. Banyak yang mesti kita tahan dalam hidup ini. Ketika kita tidak punya kemampuan untuk menahan, maka kita akan terjerumus di dalam dosa. Dan sumber dosa itu memang adalah ketika kita tidak mampu menahan. Karena memang dua yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, laksanakan perintah. Yang kedua, tinggalkan larangan. Untuk melaksanakan perintah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bekalnya adalah kesungguhan. Para ulama mengibaratkan melaksanakan perintah itu seperti kita naik sepeda atau naik kendaraan mendaki. Yang kita butuhkan itu adalah menggas sungguhan. Tetapi meninggalkan larangan itu seperti kita naik kendaraan menurun. Yang kita butuhkan adalah menekan remnya. Ketika kita tidak bisa menekan remnya, maka apa yang akan terjadi? Kita akan jatuh. Itulah ibaratnya di dalam kehidupan ini. Ada perintah yang mesti dilaksanakan, ada larangan yang mesti ditinggalkan. Dan puasa itu adalah melatih diri kita untuk menahan, mempersiapkan atau mengelola rem itu. Kapan kita harus tahan? Kalau dalam bulan Ramadan saja kita bisa menahan
dari sesuatu yang biasa kita lakukan. Makan itu biasa, yang memang dihalalkan. Cuma di dalam bulan Ramadan dilarang oleh Allah, dan kita mampu menahannya, maka kita akan lebih mampu menahan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di luar Ramadan. Jadi hakikat daripada puasa itu adalah bagaimana kita mampu menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan selera, menahan keinginan, menahan hawa nafsu. Jadi bukan sesungguhnya menahan makan, tetapi adalah menahan selera. Dia sisakan apa yang menjadi keinginannya tadi, kemudian dia sedekahkan. Jadi antara sedekah dan menahan selera itu erat hubungannya. Orang tidak akan bisa bersedekah kalau dia tidak bisa menahan seleranya. Orang dia tidak akan bisa berdamai dengan orang lain kalau dia tidak bisa menahan emosinya. Orang tidak akan bisa memaafkan orang lain kalau dia tidak bisa menahan amarahnya. Banyak sekali manfaat daripada puasa ini. Jadi bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak di antara orang yang puasa itu, mereka tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga. Sementara nilai-nilai pada puasa itu tidak mereka dapatkan. Dan ketika seorang mampu memiliki kemampuan untuk menahan, dan itu adalah salah satu unsur ketakwaan. Karena takwa itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Modal untuk meninggalkan larangan itu adalah kemampuan untuk menahan. Jadi hakikat puasa itu adalah bagaimana kita mampu menahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.